Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan, dan apa yang kita rasakan saat ini. Dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iqbal, Prodi 19P4, akan memaparkan mata kuliah Ulumul Hadis mengenai sejarah hadis pada periode Rasulullah dan sahabat. Baik, yang pertama, pada periode Rasulullah mempunyai keistimewaan tertentu dibandingkan masa-masa yang lain, karena Rasulullah masih bisa memberikan hadisnya kepada sahabat-sahabatnya dan masih bisa beraktivitas langsung bersama Rasulullah. Pada masa ini disebut juga pada masa wahyu dan pembentukan, karena wahyu masih turun dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang diterima darinya. Pada masa ini sahabat-sahabat tidak menyanyiakan kesempatan ini mengenai keberadaan Rasulullah. Mereka secara proaktif memburu dan menanyakan segala apa yang mereka tidak ketahui, baik mengenai urusan dunia maupun akhirat. Adapun cara-cara Rasulullah dalam menyampaikan hadisnya, yang pertama melalui majelis taklim, pusat atau pengajian yang diadakan oleh Rasulullah untuk membina secara jamaah, dan para sahabat-sahabat bisa berkurang banyak untuk mendapatkan hadis secara langsung dari Rasulullah. Yang kedua, melalui sahabat-sahabat tertentu, kemudian sahabat menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya. Yang ketiga, mengenai hal-hal yang sensitif atau menyangkut hubungan suami istri, Rasulullah menyampaikan kepada istri-istrinya. Yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Fath Makkah dan Haji Wada. Ibadah haji Rasulullah menyampaikan di tempat terbuka di depan ribuan jamaah mengenai larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, dan perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah seperti praktik-praktik ibadah dan muamalah. Pada masa Nabi, sedikit sekali sahabat yang pandai menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis yaitu daya ingatan mereka yang diberikan keistimewaan yang kepada Allah dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis dan syair. Mereka seakan-akan membaca buku. Selanjutnya, pada masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, sahabat Nabi tidak dapat lagi mendengarkan sabda-sabda Nabi dan melihat perbuatan-perbuatan langsung yang dilakukan oleh Nabi, yang pada dasarnya berajaran ilahi, hanya dapat didapatkan informasi melalui para sahabat. Pada masa sahabat disebut juga pada masa pembatasan dan perketatan riwayat. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat berhati-hati dan membatasi diri dalam menyampaikan periwayatan. Sahabat-sahabat lebih memfokuskan diri terhadap pemeliharaan Al-Quran dan penyebarannya. Kehati-hatian dan usaha pembatasan ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah, terutama dalam menerima riwayat, karena mereka menyadari bahwa hadis merupakan sumber kedua atau pilar kedua setelah Al-Quran. Mereka sangat berhati-hati dan memperketat karena ditakutkan disalahgunakan oleh kaum munafik. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, terutama dalam menerima periwayatan hadis. Mereka harus disaksi atau minimal mereka berani disumpahi. Pada masa sahabat, bukan berarti tidak ada hadis palsu. Adapun hadis-hadis palsu muncul demi kepentingan politik. Menurut para ulama, hadis-hadis palsu muncul pertama kali dilakukan oleh kaum Syiah demi kepentingan mereka. Mereka menganggap bahwa yang lebih pantas menjadi khilafah yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Kaum Syiah juga banyak membuat hadis-hadis palsu dan mencela Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, pada masa sahabat kecil atau tabi'in, pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga mereka tidak lagi perlu mengkhawatirkan. Pada masa juga ini disebut dengan masa penyebaran periwayatan hadis, yang mana
pada masa ini umat Islam banyak menguasai daerah-daerah lain, sehingga sudah banyak menyebarkan hadis-hadis berbagai daerah, bukan saja di Madinah, tetapi juga berpindah ke daerah-daerah lain. Dan pada tujuan utamanya agar masyarakat lebih banyak mengetahui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan pada zaman ini juga banyak hadis-hadis palsu muncul, bukan lagi mengenai politik saja, tapi banyak hadis-hadis yang tidak diketahui dan bukan disampaikan langsung dari Nabi. Para ulama melakukan beberapa usaha agar hadis tetap terjaga dan sahih. Adapun ulama dilakukan salah satunya adalah pertama, melakukan seleksi dan koreksi oleh tentang nilai hadis atau para periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang istiqomah saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang istiqomah. Yang keempat, mensyaratkan tidak ada syarat yang berubah penyimpangan periwayatan istiqomah terhadap periwayat lain yang lebih istiqomah. Yang kelima, untuk mengidentifikasi hadis palsu, mereka meneliti sanad, bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu masih hidup. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.